Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita tentang kuwatul iman, bagaimana kekuatan iman. Poin yang ketiga, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, ja'al musyrikuna ila Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Datang orang-orang musyrik kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Faqalu, lalu mereka bertanya, hal laka ila sahibika? Apakah kamu masih membela temanmu? Halaka ila sahibika. Apakah kamu masih membela temanmu? Maksudnya temanmu itu siapa? Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maksud, apakah kamu masih membela temanmu? Itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaz'umu annau usriya bihi lailata ila Baitul Maqdis. Dia, temanmu itu punya anggapan bahwa dia itu tadi malam sudah diisrokan, diperjalankan di malam hari sampai ke Baitul Maqdis. Ya, Abu Bakar, menurut ente gimana? Kamu masih percaya, masih mau membela temanmu Muhammad itu? Dia itu punya halusinasi gitu, gambarannya seperti itu. Dia itu pergi ke Baitul Maqdis tadi malam, katanya begitu. Yaitu ke Palestina dari Mekah. Dari Madinah, dari Mekah waktu itu ya, masih di Mekah. Qala, lalu Sayyidina Abu Bakar menjawab, qala dzalik, apakah temanku itu Muhammad, dia mengatakan seperti itu? Qalu, lalu para orang-orang musyrik mengatakan, na'am, ya. Ini kan tujuannya apa? Tujuannya orang-orang musyrik datang kepada Sayyidina Abu Bakar menceritakan tentang cerita yang tidak akan masuk akal, ya, sehingga ini kesempatan untuk menjelek-jelekan Rasulullah. Makanya mereka datang bersama Abu Bakar. Gimana menurut ente? Temanmu itu, masa dia bisa ke Palestina dengan waktu semalam doang, sebentar aja? Kata Abu Bakar, benar dia ngomong itu? Iya. Oh, qala laqad sodako. Dia udah benar. Apa yang dia ucapkan itu pasti benar. Inilah usaddiquhu bi ab'ada min dzalik. Saya ini akan tetap percaya dan akan tetap membenarkan sekalipun cerita yang disampaikan oleh temanku itu, Nabi Muhammad, itu lebih jauh daripada yang diceritakan tadi, lebih tidak masuk akal dari yang diceritakan tadi. Saya tetap akan percaya bi khabari samai ghadwahu warwahahu, ya, dengan cerita-cerita kabar-kabar dari langit, baik di waktu pagi maupun di waktu sore. Itu keimanan Sayyidina Abu Bakar. Jadi ketika Rasulullah bercerita begini, ketika Rasulullah dianggap oleh orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik, bahwa dia menghayal sebagainya, bahkan Abu Bakar mengatakan, saya akan membenarkan apa yang disampaikan oleh Muhammad sekalipun lebih tidak masuk akal, lebih jauh, yaitu tentang cerita-cerita langit baik pagi maupun sore, katanya. Falidzalika, maka dari itu summiya as-siddiq, maka Sayyidina Abu Bakar itu disebut dengan As-Siddiq. Kenapa disebut As-Siddiq? Karena beliau percaya dan membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Poin keempat, qala Aliun karamallahu wajah. Sayyidina Ali karamallahu wajah, beliau berkata, lau kushifal ghita'u mazdadtu yakinan. Kata beliau, andaikan tutup ini atau satir atau hijab penghalang ini antara saya dengan Allah, antara saya dengan alam-alam gaib, antara saya dengan para malaikat, antara saya dengan surga neraka, hal-hal yang gaib yang tidak kelihatan, itu andaikan dibukakan oleh Allah SWT dan saya bisa melihatnya, saya tidak akan menambahi keyakinan saya. Kenapa? Karena saya sudah yakin dari sekarang. Karena saya sudah yakin, maka walaupun diperlihatkan dengan apa, dengan sesuatu yang gaib pun tidak akan lebih wah sekarang saya tambah percaya. Enggak. Saya dari sekarang, keimanan saya sudah apa? Ibaratnya bahasa kasarnya, kalau kita terjemahkan, saya itu iman saya sudah level tinggi, sudah maksimal. Sehingga dengan apapun, dengan sesuatu yang tidak masuk di akal pun tidak akan menyebabkan saya tambah iman. Kan ada orang yang percaya, tapi nanti kalau misalkan diperlihatkan sesuatu yang lebih aneh, dia akan tambah lebih percaya lagi. Akan tambah lagi percaya begitu. Kalau Sayyidina Ali mengatakan, saya tidak akan bertambah keyakinan saya. Kenapa? Karena sudah maksimal keimanan saya itu.
sudah tinggi keimanannya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ruya, poin kelima, ruya diriwayatkan annahu ja'a rajulun minal a'rab ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa amana bihi wattaba'ahu. Diceritakan ada satu laki-laki dari kampung Arabi, itu dari kampung, datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa amana bihi. Lalu orang ini iman, percaya kepada Nabi Muhammad, wattaba'ahu, dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu si rajul ini berkata, uhajiru ma'aka, saya akan ikut hijrah bersamamu ya Rasulullah. Falamma kanat ghazwatu Khaybar ghanima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'a. Nah, ketika terjadi perang Khaybar, Rasulullah mendapatkan ghanimah, mendapatkan rampasan perang, mendapatkan hasil jarahan dari peperangan itu memang diperbolehkan. Faqasamahu, lalu Nabi membagi ghanimah tadi, wa qasama lil arabi, dan Nabi tidak lupa memberikan bagian kepada si Arabi, seorang kampung ini. Ya, fa'ata ashabahu ma qasamahu. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga beliau memberikan atau menitipkan kepada para sahabat-sahabatnya apa yang telah dibagi oleh Nabi. Wa kana yar'a dhahrahum. Wa kana yar'a dhahrahum. Di mana si Arabi ini dia menjaga gampangannya barang-barangnya para sahabat-sahabat Nabi. Falamma jaa, ketika datang si orang Arab ini, dafa'uhu ilaihi, justru mereka para sahabat ini memberikannya kepada dia. Jadi yang seharusnya ini jatah para sahabat dari Nabi, justru malah para sahabatnya malah dikasihin ke si pemuda tadi, si laki itu. Faqala, lalu si laki-laki bertanya, mahada, apa ini? Qalu qismun qasamahu laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bagian yang telah dibagikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadamu. Faqalahu, lalu si laki-laki ini mengambil bagian yang didapati oleh dirinya. Faja'a bihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu si pemuda itu datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan dia bertanya, ma hadza ya Rasulullah? Apa ini Rasulullah? Kenapa saya dapat bagian ini ya Rasul? Qala, Nabi menjawab, qismun qasamtuhu laka. Ini adalah bagian yang telah aku bagikan untukmu, karena memang ini jarahan atau ghanimahnya harus dibagi-bagi. Qala, ma'ala hadza ittaba'tuka. Saya ngikutin kau tuh bukan karena ini Rasul. Bukan untuk ini saya mengikuti engkau ya Rasul. Ma'ala hadza ittaba'tuka, bukan untuk ini saya ikut engkau itu ya Rasul. Bukan untuk mendapatkan ghanimah, dapat apa kalau sekarang mah dapat handphone, dapat apa lagi tuh, ATM ya dan sebagainya. Enggak ya Rasul, saya bukan itu. Saya ikutin engkau bukan karena ini. Walakin ittaba'tuka ala an urmiya hahuna. Tetapi saya mengikuti engkau agar bisa terbunuh di tempat ini. Saya datang ikut perang di Khaybar ini bukan untuk mencari ghanimah, mencari rampasan perang, ya. Akan tetapi saya datang itu ngikut perang untuk apa? Supaya saya bisa terbunuh di tempat ini, di perang Khaybar ini. Allah, ada orang kayak gitu ya. Dia ada ikut perang itu tujuannya apa? Supaya bisa mati dalam perang. Tapi ini adalah orang-orang yang ikhlas ya, yang memang niatnya betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, bukan kesombongan agar dipanggil sebagai syahid. Enggak, tapi memang betul-betul dia ikhlas. Sumanahadu ila kita lil adui. Lalu para sahabat terbangun dan mereka berdiri semuanya semangat untuk berperang melawan musuh. Fa'utiya bihi ila Nabi SAW wa huwa maqtulun. Dan ternyata setelah terjadi peperangan, tidak lama kemudian dibawa oleh seseorang datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa maqtul,
dan si laki-laki itu sudah dalam keadaan mati. Karena memang dia niatnya juga pengen mati, dia perang, akhirnya terbunuh. Faqala huwa, kata Rasulullah, dia mati ya. Huwa, dia ini yang mati itu dia, si laki-laki itu ibaratnya begitu. Huwa, bahasa kitanya, ini dia yang mati nih, si laki-laki itu yang pengen mati itu. Iya ya Rasul. Qalu, sahabat mengatakan, "Na'am ya Rasul." Qala, maka Nabi bersabda, "Shadaqallaha fasaddaqahu." Saddaqallaha, dia membenarkan Allah, iman kepada Allah. Fasaddaqahu, maka Allah memberikan kenyataan apa yang diinginkan oleh si laki-laki tersebut. Karena dia sudah asyidku ma'allah, ya, jujur kepada Allah. Dia jujur kepada Allah, maka Allah pun membenarkan apa yang ini. Maka Allah pun menerima apa yang diinginkannya. Fa kafanahu an-nabi SAW, lalu Nabi mengkafani si laki-laki ini fi jubbatihi, dalam jubahnya Nabi. Jadi jubahnya Nabi dipakai untuk apa? Untuk kain kafannya si laki-laki itu. Summa qaddamahu, lalu dipajuin ke depan, ditaruh di depan. Fa shalla alaihi, lalu Nabi Muhammad SAW mensolati laki-laki tersebut. Wa kana min du'aihi lahu, di antara doa yang dibacakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada si laki-laki tersebut adalah, Allahumma hadza abduka kharaja muhajiran fi sabilik faqutila syahidan wa ana alaihi syahidun. Ya Allah, ini adalah hambamu yang keluar, dia untuk berhijrah, dia mau hijrah fi sabilika, di dalam jalanmu ya Allah, ya, dia berani dan mau keluar rumah untuk hijrah karenamu ya Allah. Maka faqutila syahidan, dan dia mati dalam keadaan syahid. Wa ana alaihi syahidun, dan saya ya Allah menjadi saksi atas kesaksian matinya si rajul tersebut. Itulah bagaimana keimanan si rajul ini yang luar biasa, sehingga dia sampai kita dibagi ghanimah, dia bilangnya, apa ini ya Rasul, saya mengikuti engkau bukan karena ini, saya mengikuti engkau karena ingin mati dalam peperangan. Dan akhirnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin ke-6, Hukia, diceritakan, anna walidaya Ma'ruf al-Karhi, bahwa kedua orang tuanya Ma'ruf al-Karhi, ini satu orang ulama besar namanya Ma'ruf al-Karhi. Banyak cerita-cerita beliau ya, yang ajib ya. Karena minan Nasara, orang tuanya Ma'ruf al-Karhi itu dua-duanya adalah orang Nasrani. Bapaknya ibunya Nasrani, tapi anaknya Ma'ruf al-Karhi ini seorang ulama besar. Wa kana muallimun Nasara, ya, di mana beliau itu adalah sebagai pengajar dalam agama Nasrani, sebagai kiai, istilah bahasa kitanya, di dalam agama Nasrani. Yaqulu li Ma'rufin, lalu ayahnya ini bertanya kepada anaknya Ma'ruf al-Karhi, salisu salasatin, katakan pada tiga Tuhan. Salisu salasa, Ma'ruf, katakan kalau Tuhan itu adalah tiga, Trinitas, ya, begitu. Katakan ada tiga Tuhan yang disebut dengan Trinitas. Fayaqulu Ma'ruf, lalu Ma'ruf menjawab, bal wal ahad as-samad, lah, Tuhan itu adalah satu dan kekal. Fayadribuhul muallim, lalu dipukullah. Oh begini, mohon maaf. Wa kana muallimun Nasara, jadi orang tuanya Ma'ruf al-Karhi ini adalah orang Nasrani. Ada satu orang muallim, satu orang pengajar Nasrani, bukan ayahnya ya, pengajar Nasrani ini, dia bertanya kepada Ma'ruf al-Karhi, bilang, Ma'ruf, sebutkan, Tuhan itu ada tiga, Trinitas. Maka jawab Ma'ruf al-Karhi, bal wal ahadus samad, lah, Tuhan itu adalah satu dan kekal. Fayadribul mu'allim, maka dipukullah Ma'ruf al-Karhi oleh si mu'allim. Mungkin beliau, Ma'ruf al-Karhi ini masih, waktu itu masih muda, masih kecil, belum terlalu kelihatan alim seperti itu.
Akhirnya haraba yauman, pada suatu hari dia lari, ya. Faqala walidahu, lalu kedua orang tuanya berkata, lau jaa ma'rufun fa ala aydinin wajadnahu tabi'nahu. Ya, kata kedua orang tuanya Ma'ruf Al-Karhi, andaikan Ma'ruf ini dia datang, maka dengan agama agama apa saja saya menemukan Ma'ruf Al-Karhi membawa agama apa saja, maka saya akan ngikutin dia. Kenapa? Karena begitu kuatnya keimanan dia, begitu hebatnya keimanan dia. Maka agama yang dianut oleh anakku ini Ma'ruf Al-Karhi ini, karena waktu itu dia lari Ma'ruf Al-Karhi karena dipukuli sama salah satu pengajar agama Nasrani di situ. Kata bapaknya dan ibunya, sudah kalau Ma'ruf Al-Karhi datang setelah kabur ini, maka agama apa saja yang dia anut saya akan ikut dengannya. Faja'a ala din Islam, lalu Sayyidina Ma'ruf Al-Karhi ini datang dengan membawa agama Islam. Fa aslama, maka akhirnya kedua orang tuanya ini masuklah kepada agama Islam. Itulah bagaimana Ma'ruf Al-Karhi sampai beliau dipukulin, ya, sampai dipukulin, dia tetap menjaga dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sebutkan Tuhan itu 3, Trinitas. Jawabannya tetap enggak, Tuhan itu satu. Karena kalau Tuhan itu lebih dari satu, tidak akan tercipta langit dan bumi. Ada kemungkinan dua Tuhan ini sepakat untuk membuat langit bumi, atau tidak sepakat untuk menciptakan langit bumi, atau ada kesepakatan separuhan. Dan ini kalau misalkan dia sepakat bikin langit bumi, bikin cakrawala ini, sepakat mereka, berarti pembuatannya dengan dua Tuhan dalam satu waktu, nggak bisa. Ada satu gelas misalkan, ya, dengan dua pabrik dalam satu waktu, dibikin oleh dua pabrik satu gelas, kira-kira bisa nggak? Nggak bisa, nggak mungkin terjadi. Oh, kalau begitu yang kesepakatan yang kedua tadi gimana? Sepakatnya separuhan. Oh, berarti kalau begitu Tuhan lemah, Tuhan apes atau tidak punya kekuatan, dia hanya bisa membuat separuh, tidak semuanya. Atau kalau sepakat tidak bikin, loh Tuhan kok tidak bikin, berarti tidak mampu, tidak bisa, tidak qadir. Makanya Tuhan itu harus satu. Lau kana fihi ma aliyatun illallah la fasadata. Andaikan Tuhan itu lebih dari satu, pasti akan hancur langit bumi ini. Kenapa? Karena akan ribut terus. Ya, yang satu pengen hujan, yang satu pengen enggak hujan. Hujan kagak. Apa jadinya? Enggak mungkin hujan enggak. Enggak mungkin. Kata Tuhan yang satu, kasihan, dia udah doa sama saya, katanya mau hajatan, jangan hujan. Yang satu bilang kasihan tuh petani, di sampingnya yang mau hajatan butuh air. Ini sudah tidak mungkin terjadi. Begitulah bagaimana keimanan Ma'ruf Al-Karhi tetap mengatakan walaupun harus disiksa, dia mengatakan Al-Ahad As-Samad, Tuhan itu adalah satu dan kekal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.